Ada berbagai metode peramalan yang bisa digunakan. Di luar sana banyak sekali yang telah dikembangkan oleh para peneliti. Setidaknya kalau kita menengok metode peramalan yang sifatnya kuantitatif menggunakan angka, kita akan bisa mengelompokkan metode tersebut menjadi dua. Yang pertama adalah metode time series dan metode yang kedua adalah metode kausal atau sebab akibat. Masing-masing memiliki plus dan minus. Sebelum masuk ke detail masing-masing, saya akan memberikan sedikit ide dasar bagaimana time series forecasting itu bekerja. Di time series forecasting, maka kita memerlukan yang disebut sebagai data masa lalu atau historical data. Kemudian di time series forecasting, kita biasanya akan mengeplotkan data historical masa lalu tersebut pada sumbu X waktu, kira-kira seperti ini. Sementara Y yang ada di sini biasanya adalah apapun yang akan kita forecast atau kita ramalkan. Sebagai contoh mungkin adalah kenaikan atau penurunan jumlah pasien yang terinfeksi COVID. Itu bisa dianggap sebagai Y. Atau misalnya yang lain adalah permintaan terhadap masker pada masa COVID-19 ini, dan yang lain-lainnya. Variabel tersebut akan diletakkan di sumbu Y. Di time series forecasting, kita memerlukan data masa lalu, dan data masa lalu itu akan kita plotkan di sini. Misalnya seperti ini. Sehingga kalau kita tarik garis ke bawah, kemudian ini kita bilang masa lalu atau past, maka inilah yang kita sebut historical data. Kemudian di time series, kita akan melihat apakah ada pola tertentu yang bisa kita deduksi dari data yang sudah ada tersebut. Jika ada pola, maka kita akan ekstrapolasikan pola tersebut ke masa depan atau future. Itulah prinsip utama dari time series forecasting. Jadi kita mengasumsikan bahwa kita akan bisa mendeteksi pola tertentu di masa lalu, kemudian dari sana kita akan gunakan pola itu untuk mengekstrapolasi ke masa depan. Sehingga kalau kita punya contoh seperti ini, kita akan punya estimasi kira-kira ini adalah garis yang paling pas mewakili data masa lalu, maka dengan mudah kita akan mengatakan bahwa tebakan kita, forecast kita di masa depan akan terjadi ekstrapolasi data seperti ini. Nah, inilah data hasil forecast kita di masa depan. Tentunya kita nanti akan bisa juga memiliki pola yang berbeda, misalnya sinusoidal seperti ini. Maka hasil prediksi ke depannya adalah seperti ini dan seterusnya. Ini adalah masa lalu dan ini adalah masa depan, future. Prinsipnya sama. Metode time series adalah metode yang sangat populer digunakan menjadi salah satu metode peramalan di luar sana dalam aplikasi real. Alasannya karena dari sisi positifnya, cara penggunaannya cukup sederhana. Asalkan kita punya data masa lalu, maka kita akan selalu punya cara untuk meramalkan ke masa depan. Misalnya menggunakan ARIMA. Itu adalah alasan utama dari penggunaan metode time series. Sangat simple. Di samping itu, ada beberapa kelemahan yang mungkin akan membuat orang kemudian berpikir ulang menggunakan metode time series. Salah satunya adalah metode time series tidak akan menangkap fenomena yang disebut fenomena black swan mungkin, atau outlier. Sebagai contoh, kalau kita bicara krisis moneter, krisis ekonomi 98, semua metode forecasting time series akan gagal menangkap fenomena tersebut karena dia outlier, karena dia black swan.
Karenanya, semua metode forecasting time series tidak akan mampu melihatnya. Contoh yang lain lagi mungkin akan terkait dengan fenomena black swan yang lainnya. Itu adalah salah satu kelemahannya. Jadi, kelemahan yang kedua terkait dengan data. Ada beberapa kasus saat kita melihat bahwa data yang ada itu weak istilahnya, datanya lemah. Data lemah itu artinya bukan berarti tidak ada data, kita akan tetap memiliki data-data tersebut atau dapat mengumpulkannya, tetapi tingkat akurasinya atau tingkat validitasnya rendah. Sehingga kita tidak akan bisa mendasarkan ramalan kita menggunakan data tersebut. Mungkin banyak errornya, mungkin banyak noise-nya, mungkin ada delay atau hal-hal yang lainnya. Jadi di weak data akan sungguh sulit buat kita untuk menggunakan time series forecasting. Curve fitting yang digunakan untuk data historical akan banyak mengalami kesalahan. Kira-kira itulah plus dan minus dari time series forecasting. Metode yang kedua yaitu causal, sering kepleset nyebutnya casual ya. Saya tadi juga kepleset begitu, tapi yang benar adalah causal, cause yang artinya adalah sebab akibat. Di sini pada saat kita menggunakan metode causal, kita tidak hanya mengandalkan pola data masa lalu. Kita mencoba untuk mendevelop modelnya menggunakan variabel-variabel sebab akibat. Variabel A menyebabkan B, kemudian menyebabkan C, variabel D menyebabkan B, kemudian menyebabkan C, dan seterusnya. Itu yang kita sebut sebagai causal models. Salah satunya yang sangat terkenal kalau di ekonomi adalah econometric. Metode yang lain mungkin menggunakan multiple linear regression. Dan salah satu metode yang lain lagi yang akan kita bahas pada hari ini adalah metode dinamika sistem. Di metode kausal, kita biasanya akan mencoba melihat struktur yang ada di balik pola data yang ada. Sebagai contoh, kalau kita punya pola data seperti ini yang biasa disebut kurva S atau sigmoid, begitu ya, maka di causal model kita akan mencoba memikirkan dengan melihat teori, dengan melihat hasil-hasil penelitian sebelumnya, variabel-variabel apa saja yang berinteraksi satu dengan yang lain sehingga menghasilkan pola sigmoid seperti ini. Kemudian dari variabel-variabel itu kita akan mencoba konstruk modelnya. Kemudian sesudah itu akan kita develop mathematical model di balik construction of the model. Dan dari sana kita akan bisa menggunakannya tentunya setelah dilakukan pengujian, kalibrasi, dan seterusnya. Hasilnya akan kita bisa gunakan untuk peramalan. Itulah kira-kira konsep dasar dari causal models. Jadi di sini saya akan sampaikan sekali lagi bahwa dua metode ini tidak ada yang lebih baik satu dibanding yang lain untuk semua kasus. Dalam beberapa kasus time series bisa jadi lebih preferable karena alasan A, B, C, D. Salah satunya simplifikasi. Di kasus yang lain, causal model bisa jadi lebih menarik atau lebih cocok karena kita tidak punya data yang strong, yang akurat, tapi kita memiliki pemahaman yang cukup untuk mengkonstruksi sebab akibat di balik pola tersebut. Salah satu kelebihan yang lain dari causal model, kita selalu akan bisa menambahkan variabel yang mewakili intervensi, entah dari pemerintah, entah dari masyarakat, untuk melihat efek akhir dari kombinasi antara fenomena alam atau fenomena kesehatan dengan perilaku masyarakat misalnya, dan intervensi dari pemerintah. Kira-kira demikian.